Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kedudukan istri di atas atau di bawah. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat, Ribut dan Rukun. Ketika Tuhan sedang sibuk menciptakan Hawa, Adam menonton dengan asik. Sebentar-sebentar ia berkomentar, "Tuhan, bikin rambutnya yang keriting. Tuhan, alisnya jangan begitu. Tuhan, matanya yang belok ya Tuhan. Hidungnya kok pesek. Tuhan, bibirnya jangan terlalu tebal. Tuhan, dadanya begini." Kamu hanya merecoki saja. Kamu diam-diam saja. Tanggung beres, ujar Tuhan sambil terus bekerja. Tetapi Adam masih terus mengoceh. Akhirnya Tuhan hilang kesabarannya dan berkata, "Sudah, kamu tidur saja." Karena itu Tuhan menjadikan Adam tidur nyenyak ketika Hawa diciptakan. Akibatnya Adam menerima seorang istri secara terima jadi. Begitulah tutur si empunya cerita. Sampai sekarang suami merasa kurang puas dengan penampilan dan rupa istrinya. Cerita itu adalah salah satu dari sekian banyak cerita para rabi agama Yahudi yang bernada Melchofinims, yaitu unggulkan pria dan melecehkan kedudukan wanita. Tidak banyak berbeda dengan masyarakat Timur Tengah lainnya. Demikian juga masyarakat Yahudi purba menganut budaya pria sentris. Dalam budaya seperti itu, apalagi 2000 tahun yang lalu, wanita mengalami penderitaan diskriminasi seksual. Kedudukan laki-laki diutamakan, sedangkan kedudukan wanita diremehkan. Mengingat bahwa Alkitab ditulis oleh orang Yahudi pada zaman itu, tidaklah mengherankan jika jalan pikiran dominasi pria juga tampak dalam Alkitab. Misalnya, daftar sisila dan keturunan dalam Alkitab hanya memuat nama laki-laki. Dalam cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang, yang dihitung hanyalah laki-laki. Mengikuti budaya itu, Rasul Paulus melarang wanita berpartisipasi dalam percakapan jemaat. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Bahkan dalam surat Timotius ada larangan bagi wanita untuk mengajar di jemaat. "Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki." Perhatikan apa motivasi larangan itu. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dalam abad dan budaya dewasa ini yang menghargai persamaan derajat pria dan wanita, ayat-ayat Alkitab tersebut terasa mengganggu. Apalagi ayat-ayat yang menyuruh istri untuk tunduk kepada suami, seperti yang terdapat di Efesus pasal 5. Tetapi benarkah ayat di Efesus itu bermaksud melecehkan kedudukan istri? Cobalah kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22. "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Di kedua ayat itu terdapat dua kata kerja, yaitu rendahkanlah ayat 21 dan tunduklah ayat 22. Sebenarnya dalam naskah Yunaninya hanya ada satu kata kerja, yaitu hupotasomenoi. Dari hupotaso artinya menempatkan diri di bawah. Terjemahan yang harfiah adalah hendaklah saling menempatkan diri di bawah dalam takut kepada Kristus, para istri kepada para suami mereka sendiri. Kemudian dalam ayat 25 tertulis, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah. Kata agapate berarti menyatakan kasih dan juga dapat berarti memberi diri. Kedua kata kerja itu, yakni hupotaso dan agapao, mempunyai maksud yang sama. Sebab dalam menempatkan diri di bawah terkandung arti memberi diri, dan dalam memberi diri kita menempatkan diri di bawah. Jadi kalimat hai istri, tunduklah kepada suamimu adalah sejajar dengan kalimat hai suami, kasihilah istrimu. Dalam perintah kepada istri untuk tunduk terkandung juga perintah untuk memberi diri, dan dalam perintah kepada suami untuk memberi diri terkandung juga perintah untuk tunduk. Dengan kata lain, suami dan istri harus saling tunduk dan saling memberi diri. Jadi di sini tidak terdapat pelecehan seksual terhadap kedudukan istri. Tetapi pembahasan kita belum tuntas, sebab di ayat 23 dikatakan bahwa suami adalah kepala istri. Kata kepala di sini jangan diartikan secara buruk. Menjadi kepala bukan berarti boleh bertindak sewenang-wenang dan melecehkan pihak yang lain. Apakah kepala di tubuh kita melecehkan tangan atau kaki? Menjadi kepala berarti mengkoordinasikan kegiatan. Lagi pula pada tubuh kita bukan hanya kepala yang penting, melainkan tiap anggota tubuh adalah penting. Kalau suami adalah kepala, maka istri adalah leher tempat kepala itu bertumpu. Apa jadinya kepala tanpa leher? Ia akan kaku seperti patung. Mungkin ada wanita yang masih penasaran dalam membaca tulisan ini. Mengapa hanya suami yang disebut kepala? Mengapa bukan suami dan istri kedua-duanya? Yang betul saja. Mana ada tubuh yang mempunyai dua kepala? Kita tidak usah curiga terhadap istilah kepala. Kepala berarti pemimpin dan koordinator. Di mana ada sekelompok orang di situ selalu ada pemimpin. Demikian juga dalam keluarga. Anak akan kehilangan arah dan pasangan kalau tidak ada kepemimpinan. Kosongnya peran kepemimpinan dapat mengakibatkan desintegrasi keluarga. Yang penting, kepemimpinan itu bersifat terbagi, sehingga pengambilan keputusan tidak terletak pada satu orang. Inilah pandangan Kristiani mengenai kedudukan suami dan istri. Keduanya berbeda dengan berbagai tugas untuk fungsi yang berlainan. Namun keduanya mempunyai nilai dan derajat yang sama. Mereka bukan atasan atau bawahan. Mereka adalah mitra. Di dalam mengambil keputusan, mereka saling mengikut sertakan dan saling menghargai. Yang di atas tidak menindas, yang di bawah tidak terjajah. Aurelius Agustinus, seorang bapak gereja,
dan filsuf pendidikan agama Kristen yang lahir di Tagaste menulis sejak tentang wanita yang kemudian digubah oleh Dale S. Hadley menjadi sebagai berikut. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami sebagai suami dan istri yang bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Amin.